Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, hari Kamis. Webinar ini akan dipimpin langsung dengan narasumber pimpinan dari Sempurna Strategi Consulting oleh Bapak Sempurna Bahri yang tentunya sudah tidak asing lagi. Setiap minggu ya Pak, ini biasanya setiap hari Jumat. Sekarang di hari Kamis kemungkinan Pak Sampurna ada kegiatan di hari Jumat. Di tengah kesibukan Pak Sampurna yang begitu padatnya, Bapak Ibu Pak Sampurna masih bisa meluangkan waktu kepada kita semua untuk berbagi ilmunya. Terima kasih Pak Sampurna. Sama Sebentar Mbak. lagi, ya, semoga berkah ilmu yang sangat berguna. Hari ini yang begitu penting ya ini Pak tentang SP2DK Bapak Ibu. Tentu kita semua, saya pun juga banyak sekali dapat SP2DK Pak ini Pak. Iya, bukan lagi ini aja baru pulang kita Pak, saya Pak. Eh, oke baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Sampurna kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya Waalaikumsalam yang telah warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Ya, Selamat siang, telah Pak. Ya, ya Pak, yang telah hadir di acara hari ini ya. Jadi hari ini saya juga sebetulnya banyak membahas sengketa pajak, tapi ini karena banyaknya SP2DK, pemeriksaan keberatan banding ya, apa termasuk eh, pasal 36 ya pembatalan segala macam serta gugatan PK, makanya saya mulai urut lagi dari bawah. Tapi modul saya untuk sengketa pajak itu sangat banyak ya. Nanti akan saya keluarkan satu persatu. Tiap minggu kita coba bahas dengan memahami cara menghadapinya. Mudah-mudahan nggak sampai ke banding ya di tahap pemeriksaan aja bisa kita mentahkan koreksi yang dibuat teman-teman dari fungsional pemeriksa kalau tahu caranya. Baiklah, Bapak Ibu, kita buka apanya. Next modulnya ya. Next saja, bagaimana menghindari terbitnya SP2DK dan merespon SP2DK ya. Pada dasarnya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan Undang-Undang KUP ya, waktu menyampaikan SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas. Kalau tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas gitu ya, eh, sebagai regulator atau apa yang mempunyai hak ya untuk mengawasi dan memeriksa, nanti dia akan dipertanyakan oleh dari DJP ya, bisa AR ya. Kalau di tahap pengawasan bisa pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa. Makanya kata kuncinya adalah patuh atau tidak. Patuh itu ada dua, ada kepatuhan formal, jadi dihitung, dibayar, di-store, dilapor gitu ya, itu baru bicara kepatuhan menurut jangka waktunya ya. Ada juga kepatuhan material ya. Bagaimana revenue recognition atau pengakuan penghasilan, pembebanan biaya, penetapan tarifnya, apakah sesuai dengan aturan perpajakan? Nah, kalau nggak sesuai itu yang jadi bahan koreksi. Ya, next. Jadi pengawasan kepatuhan pajak itu adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan baik yang akan, belum maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan atas ketentuan undang-undang. Jadi sesuai dengan undang-undang perpajakan termasuk turunannya PP, PMK, SE, Perdirjen dan lain-lain. Objek pengawasan itu ada dua, ada objek wajib pajak strategis, ini yang ada di KPP Madya, KPP khusus gitu ya, serta KPP Pratama, tetapi dia di Waskon 1.
Ya, selanjutnya itu di KPP Pratama di luar Waskon 1 masuk kepada wajib pajak kewilayahan. Jadi per kecamatan gitu ya, per kelurahan itu kewilayahan namanya. Objek pajak juga yang telah dikenakan PBB atau belum dikenakan PBB. Next. Ruang lingkup pengawasan itu kepatuhan formal dan material terhadap PPh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, pajak langsung dan tidak langsung lainnya. Next. Siapa yang berperan gitu ya? Ada AR, itu pengawasan, Kepala Seksi Pengawasan, dan Kanwil DJP. Kantor Pusat DJP sifatnya pasif mengawasi, tetapi pelaksananya adalah akun representatif atau yang kita kenal dengan AR dan kasih pengawasan adalah pengawasan pembayaran massa bulanan ya dan pengawasan kepatuhan material. Juga ada proses bisnisnya direncanakan dulu, dilaksanakan, ditindaklanjuti ya. Jadi dan dipantau dan dievaluasi. Next. Di pelaksanaannya bisa SP2DK ya. Penelitian kepatuhan ketepatan waktu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketepatan waktu pembayaran dan penyetoran pajak, ketepatan waktu atau kelengkapan laporan pajak, angsuran pajak dalam tahun berjalan, misalnya PPh 25, dan layanan atau fasilitas yang diterima itu juga ya. Jadi kan kita misalnya daerah terpencil gitu ya, fasilitas apa misalnya, atau fasilitas diberikan angsuran ditunda gitu ya, dan kewajiban formal lainnya. Nanti akan keluar daftar nominatif surat imbauan untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau dari hasil penelitian harusnya dia PKP gitu ya. Atau tidak membayar angsuran pajak tahun berjalan berarti dihimbau ya. Atau dihimbau melakukan pembetulan SPT. Ya, ada juga daftar nominatif usulan pemeriksaan, daftar nominatif penerbitan surat tagihan pajak, daftar nominatif surat teguran yang telah jatuh tempo SKP STP-nya tapi belum dibayar. Juga daftar nominatif perubahan aliansi atau fasilitas perpajakan. Next. Validasi dan analitas atas data menentukan kesimpulan dan tindak lanjut ya berdasarkan data pemicu atau data penguji. Laporan hasil analisis yang muat tindak lanjut berupa kegiatan pengawasan, berupa laporan keuangan atau ALKET, alat keterangan atau data hasil pengamatan data lapangan, hasil penilaian pemeriksaan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali ya. Data peredaran bruto tertentu untuk pengenaan PPh final, data atau keterangan lain termasuk data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya atau ILAP, dan pertukaran informasi. Kesimpulan, wajib pajak misalnya sedang atau telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, atau tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan. Kalau sudah dicek, ternyata tidak ditemukan. Ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi pajak. Ya, next. Nah, baru itu diusulkan untuk SP2DK ya, permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Juga yang harus dicek, perubahan data alamat wajib pajak, perubahan nama, alamat, KLU, nomor telepon, penaktifan sementara akun PKP, pemindahan tempat terdaftar, penetapan dan pengaktifan kembali status NE non efektif, pembatalan pencabutan pengukuhan PKP dan penghapusan NPWP, aktivasi sementara wajib pajak hapus gitu ya, penetapan tempat tinggal atau tempat kedudukan, data dan status lainnya. Perubahan administrasi atau layanan seperti pencabutan SKB, pemotongan pemungutan pajak kalau ada pelanggaran ya. Pencabutan surat keterangan tidak dipungut. Jadi fasilitas-fasilitas ini kan ada syaratnya ya, ternyata syaratnya dilanggar. Pencabutan daerah penetapan daerah terpencil. Pencabutan kesepakatan harga transfer atau
pricing agreement, pencabutan insentif pajak ditanggung pemerintah, administrasi atau fasilitas perpajakan lainnya. Next. Hmm. Bagaimana penelitian komprehensif ini? Dulu di apa ya pakai SE 07 2020 berbasis aplikasi profil wajib pajak berdasarkan web atau APROWEB gitu ya. Melalui penelitian formal seperti SPT dan KLU ya, klasifikasi lapangan usaha, juga melalui compliant risk management atau dikenal dengan CRM, analisis laporan keuangan dan SPT, analisis transfer pricing dan pajak internasional, mirroring hasil pemeriksaan dan keberatan banding ya. Juga ada analisis data internal dan eksternal dan laporan hasil penelitian atau LHPT dan penelitian lapangan kalau SE07 berupa visit kunjungan SP2DK, LHP2DK, pemeriksaan atau bukper atau penyidikan. Paling lambat sesuai batas waktu SE39 PJ 2015. Ini yang dirubah menjadi uh, SE05 2022, hampir sama CRM, penelitian formal sama, penelitian proses bisnis dan laporan hasil analisis dan laporan hasil penelitian. Analisis laporan ini hampir sama ya, nanti Bapak Ibu baca aja, nggak usah diterangin satu-satu. Next. Penelitian komprehensif dikecualikan untuk usulan pemeriksaan rutin seperti pengembalian pendahuluan, SPT rugi, ya, perubahan tahun buku, metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap lainnya sesuai SE kebijakan pemeriksaan. Atau penelitian ulang, ya, misalnya ini bukan uang, ulang ya, wajib pajak, eh, ini saya lupa WPL-nya apa ya, WPS penelitian. Untuk beberapa jenis pajak saya lupa ini ya. Itu beberapa dan komprehensif next saja penelitian komprehensif. Ini nggak usah kita jelaskan. Ini ya kebijakan pengawasan grup ada wajib pajak penelitian komprehensif, sedangkan wajib pajak lainnya penelitian menyeluruh. Bedanya komprehensif dengan menyeluruh ini, komprehensif itu udah mengikutkan apa fungsional pemeriksa ya, sedangkan menyeluruh belum. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK dan bagaimana menanggapinya. Next. Ini berdasarkan SE Nur 7 ya. Next. Kebijakan pengawasan dan pemeriksaan ya. Jadi maksud dikeluarkan SE ini memberikan pedoman bagi KPP dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh wajib pajak, baik wajib pajak strategis maupun wajib pajak kewilayahan atau wajib pajak lainnya dalam rangka memperluas basis pajak. Tujuan dikeluarkannya supaya seragam ya prosedurnya itu di seluruh Indonesia supaya dapat tepat dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Next. Jadi Bapak Ibu saat ini digunakan yang disebut dengan compliant model. Jadi Bapak Ibu semua wajib pajak itu dipetakan jadi 4 ini ya. Yang pertama ini yang telah melakukan hal yang patuh, ya, yang paling bawah ini ya. Jadi dia udah patuh, nah ini diberikan pelayanan terbaik, ya. Kalau belum apa mencoba patuh tapi gagal, ya, dibantu untuk patuh dengan penyuluhan. Yang ditindak adalah nomor 3 sampai nomor 4 yang di atas. Jadi kalau dia tidak mau patuh, ya, dideteksi. Inilah yang dikenai SP2DK dan SP2 atau surat apa pemberitahuan pemeriksaan ya. Sedangkan yang di atas sengaja tidak patuh atau memutuskan tidak patuh. Inilah yang dikenakan dengan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai dengan penuntutan ya.
Jadi usahakan kalau Bapak Ibu jadi apa? Jadi konsultan pajak, usahakan klien tuh masuk di level 2 dan 1 di bawah ini ya. Nah, ini yang biasanya kita bisa lakukan dengan menyusun SPT itu benar, lengkap dan jelas, atau kita review kalau ada kesalahan ya diperbaiki ya. Sehingga itu pasti tidak akan diapa-apain ya, karena ini memang kebijakan ya. Jadi karena apa, jumlah petugas pajak itu kan nggak banyak ya dibanding jumlah wajib pajak SPT itu kan 19.700.000 yang wajib menyampaikan SPT ya. Jumlah pegawai pajak itu kalau nggak salah sekitar 46.000 cuma. Jadi yang AR sama fungsional pemeriksa itu nggak lebih dari 20.000 ya. Jadi jomplang banget. Jadi betul-betul yang tidak patuh itu baru dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu jaga supaya kliennya masuk di 1 dan 2. Next. Apa yang dipatuh itu yang dijaga ya, yang dicek ya. Pertama, dia tidak mendaftar. Jadi WP yang telah memenuhi persyaratan untuk terdaftar tetapi tidak mendaftarkan diri. Jadi dia telah berusaha gitu ya. Kan di KUP jelas ya. Kalau PT atau badan kalau udah di apa, kalau udah ada aktenya, itu harus mendaftar gitu ya. Kalau dia sebelum itu udah berjalan walaupun aktenya belum ada kan dia udah harus mendaftar. Begitu juga wajib pajak yang eh, pribadi pengusaha yang berusaha kan 1 bulan setelah itu harus daftar. Atau apa, pekerja bebas 1 bulan maksimal setelah itu harus daftar. Sedangkan yang lain WP yang bekerja kalau penghasilannya melebihi PTKP. Jadi ini yang dicek nih. Juga ada namanya risiko pelaporan. Risiko dipengaruhi oleh WP yang tidak menyampaikan SPT dengan tepat waktu. Ada resiko pembayaran. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah yang tidak dibayar dengan tepat waktu. 4, resiko kebenaran pelaporan. Ya, dia udah lapor tapi benar atau tidak, gitu ya. Merupakan risiko penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh nilai material pada SPT tidak benar karena kesalahan waktu melaporkan atau ada tindakan secara sengaja memperkecil penghasilan kena pajak. Next. Bagaimana apa manfaat CRM ini ya? Sebelum penerapan CRM, wajib pajak itu akan terlihat sama dan sulit untuk disusun prioritas penanganannya. Kadang orang udah patuh tapi diperiksa, diawasi gitu ya. Yang tidak patuh malah dibiarin. Ya, jadi ada ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan wajib pajak diperlakukan kurang adil. Jadi dia bilang, ya patuh tidak patuh sama aja mah. Diperiksa juga gitu ya. Nah, ini yang untuk inilah dirubah polanya menjadi pendekatan CRM. Jadi dipetakan menjadi 4 tadi. Jadi kalau udah jelas patuh atau setengah patuh nggak akan diapa-apain ya. Setelah penerapan CRM dengan informasi ini, maka wajib pajak dapat dipetakan berdasarkan tingkat kepatuhannya. Jadi piramida tadi lah tingkat kepatuhan. Jadi mana yang masuk tingkat 1, mana yang tingkat 2, memahami perilaku WP dan membantu memenuhi kewajiban perpajakan. Next. Jadi kalau dulu paradigma kepatuhan itu ya WP biasanya tidak patuh sehingga perlu dilakukan pendidikan. Jadi perilakunya tunggal berusaha membayar pajak sekecil mungkin ya. Dan ini WP ada yang patuh dan tidak patuh, jadi perilaku bervariasi sehingga tindakan DJP juga menyesuaikan dengan perilaku wajib pajak itu. Kalau suka ngemplang ya ditindak gitu ya. Ah, sekarang polanya tidak seperti dulu kucing-kucingan ya. Wajib pajak itu adalah mitra DJP, memahami perilaku WP dan bersama-sama membangun sistem kepatuhan. Ya, next. Ini kronologis pengawasan ini dibaca aja ya, nggak usah dijelasin.
Nah, sekarang apa itu SP2DK? Surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan. Jadi kalau dugaan itu belum pasti ya. Bisa saja data yang dimiliki DJP nggak lengkap gitu ya. Atau salah bisa saja. Makanya diklarifikasi. Terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undang. Di mana sumber data SP2DK? Ada dari sumber sistem informasi DJP sendiri, ada dari SPT yang kita sampaikan, ada dari alat keterangan yang didapat oleh DJP, juga bisa dengan melihat visit. Jadi contohnya Bapak Ibu datang ya, apa bagian extend DJP itu datang, ini laporannya cuma 200 juta setahun omsetnya, tetapi ini tadi 3 jam mengeceknya ini kok rame banget apanya, nggak mungkin ini 200 juta setahun. 200 juta setahun berarti kan cuma sebulan itu paling 20 juta kan. Nah ini nggak mungkin ini ya. Data atau keterangan dari pihak instansi, lembaga, asosiasi pihak lain, jadi seperti dari perbankan, dari Kemenkumham, dari BPN, dari Sekuritas, dari OJK gitu ya. Hasil pengembangan analisis atas informasi data dan laporan pengaduan ini yang terkait dengan bukber ya, sanksi pidana ya kalau yang ini ya. Atau dari internet ya, terakhir itu dari internet misalnya Bapak Ibu ya menyampaikan duit di rekening cuma saldo 31 Desember cuma 20 juta gitu ya. Tapi di Facebook, di internet Bapak Ibu tuh sering keluar negeri gitu ya. Naik mobil bagus gitu ya. Masa ya asetnya cuma segini gitu ya. Nah, ini yang perlu kita apa waspadai ya, sumber data tuh banyak. Jadi sudah sangat lengkap. Hanya pelaksananya apa? Hanya pelaksananya eh, Bu Wulan dari nanti ya habis apa nanti kita selesaikan dulu. Silakan nanti di resen aja ya. Next. Apa yang digunakan oleh DJP untuk SP2DK? Jadi dengan mengirim surat pada wajib pajak atau melakukan kunjungan pada wajib pajak. Apa produk dari SP2DK? Ya, produknya adalah LHP2DK. Laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan isinya WP telah memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya kita jawab atau kita datangi, kita jelaskan ternyata nggak ada data dari apa data yang ada di DJP atau yang ditanyakan itu yang tidak benar atau tidak lengkap. Atau WP belum memenuhi kewajiban perpajakan dan bersedia menyampaikan betulkan SPT dan melunasi jumlah yang harus dibayar. Jadi kita periksa nih data kita betul nggak SP2DK yang keluarkan oleh KPP. Kita cek ya. Oh ternyata data kita yang kurang misalnya ya, kurang bayar gitu ya. Oh ini belum kepotong nih. Dibayar dan dilakukan pembetulan SPT. Kalau tidak sesuai jawabannya, WP bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan bukti permulaan. Dalam hal WP tidak melakukan pembetulan SPT. Hal lain terkait SP2DK, jangka waktu untuk menanggapi SP2DK adalah 14 hari setelah tanggal dikirim atau disampaikan secara langsung, dan SP2DK dapat diterbitkan lebih dari satu kali ya untuk tahun yang sama, dan dapat diperpanjang jangka waktu untuk menjawabnya oleh Kepala KPP. Next. Nah, ini yang disebut undang-undang ini ya, pengawasan melalui sistem informasi. Jadi modul APROWEB, aplikasi profil wajib pajak berbasis web, menyajikan seluruh hasil penyandaran data, data internal, eksternal untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak. Jadi SP2DK ini produknya usulan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan berdasarkan SE 39. Next.
Jadi arah pengawasannya seperti yang tadi, DJP melakukan segmentasi terhadap wajib pajak, ada WP wajib pajak strategis dan ada wajib pajak kewilayahan. Next. Ya. Wajib pajak strategis apa? Seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar, KPP di lingkungan wajib pajak Jakarta khusus, ya. Ada KPP Madya, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama. WP dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau WP dengan kriteria lain yang diatur oleh Kanwil. Ini bisa menjadi wajib pajak strategis tapi tempatnya di KPP, ya. Sedangkan WP pada di KPP wajib pajak dengan kontribusi penerimaan pajak berupa WP instansi pemerintah, JO, Joint Operation, ya, jasa kepabeanan dan cabang selain WP strategis. WP lainnya selain WP strategis dan WP disebutkan di atas dan juga WP tanpa NPWP. Next. WP strategis ini penelitian secara komprehensif berupa penelitian tahun pajak berjalan, ya, kalau komprehensif itu atas satu atau beberapa jenis pajak. Jadi tidak semua all taxes, ya. Jadi yang tahun misalnya sekarang tahun 2025 gitu, ya. Penelitian itu hanya atas satu atau beberapa jenis pajak, bukan semua jenis pajak all taxes. Sedangkan tahun pajak sebelumnya dilakukan all taxes, ya. Sedangkan WP lainnya di KPP Pratama dilakukan pengawasan dengan berbasis kewilayahan dan dilakukan secara lebih intensif, ya. Instansi pemerintah JO cabang dapat juga dilakukan oleh OR tertentu berdasarkan pertimbangan kepala KPP. Next. Nah, ini next saja, ya. Ini dibaca aja lah. Next. Nah, next. Next saja, ya. Ini udah tadi, ya. Ini ada yang redundant, ya. Pengertian SPD 2DK ada tadi di atas. Next. Next saja, ini peraturannya dibaca aja, ya. Next. Dasar hukumnya. Nah, apa penyebab mendapatkan SP2DK? Ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan, ya. Ada pemenuhan kewajiban pajak belum sesuai ketentuan. Dia udah dipenuhi tapi belum sesuai ketentuan. Atau DJP menerima informasi yang belum sesuai dengan SPT, ya. Data lain sesuai dengan SPT. Atau gagal ekualisasi, ya. Jadi pendapatan di PPN, di SPM PPN berbeda dengan pendapatan di PPA Badan, ya. Jadi biaya juga potong pungut juga beda. Misalnya potong pungut ini biaya di rugi laba terkait gaji karyawan misalnya 2,5 miliar gitu, ya. Tetapi di SPT masanya cuma misalnya 2 miliar, kan berbeda 500 juta tuh. Berarti itu gagal ekualisasi, ya. Juga kewajaran penghasilan dan pertumbuhan aset. Ini menyebabkan mendapatkan SP2DK. Next. Next saja ini, ya. Ini dibaca aja, ya. Kita bicara ini ada yang. Bagaimana cara menanggapi SP2DK? Pelajari isi surat dan pelajari data atau keterangan yang ada di sana, lalu bandingkan dengan data yang kita punya, ya. Cek data yang kita punya, bandingkan. Kalau ada perbedaan, klarifikasi ke AR, ya. Dan kalau salah, perbaiki SPT. Jika harus melakukan pembetulan SPT, maka sampaikan pada tanggapan atas SP2DK bahwa hendak melakukan pembetulan SPT. Ya, next. Apabila wajib pajak, ya, atau kuasanya mengakui kebenaran data dari AR itu, ya, SP2DK, dan bersedia untuk melaksanakan pembetulan SPT, RR itu wajib melakukan pengawasan sampai betul-betul dibayar dan dilaporkan, ya.
Jadi tidak bayar aja pembetulan SPT-nya juga harus cek. Jangan sampai dibayar tetapi tidak dibetulkan. Gantung nanti. AR membuat laporan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan klarifikasi berakhir. Next. Bagaimana jika SP2DK itu tidak ditanggapi? Didiamin aja gitu ya. Apabila lebih dari 14 hari, AR dapat memberikan perpanjangan waktu 14 hari lagi atau melakukan kunjungan atau mengusulkan pemeriksaan pajak atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan jika WP tidak kooperatif atau DJP memiliki data dan bukti yang kuat dan terdapat unsur pidana maka dimasukkan ke bukber. Next. Bagaimana menghindari SP2DK? Ya, ungkap data khususnya yang terhubung dengan pihak ketiga seperti bank gitu ya. Bank berarti rekening gitu ya, BPN mengenai tanah gitu ya. Laporan audit ya, laporan audit juga diungkap ya. Automatic Exchange of Information ya. Ini lembaga apa pengelola sertifikasi elektronik. Kalau kita tender-tender tuh coba cek ya data itu apakah sesuai atau tidak. Karena ini sering terjadi yang dimasukkan ke tender laporan auditnya beda dengan pembukuan dengan SPT ya. Juga ekualisasi SPT tahunan PPN dengan PPN terkait omset, SPT tahunan dengan PP 21 terkait beban gaji ya, SPT tahunan versus PPh pasal 4, SPT badan dan PPh Podput. Ya, seperti di badan itu ada apa? Biaya audit gitu ya, atau biaya konsultan pajak gitu ya, atau biaya sewa mesin fotokopi misalnya, yang merupakan objek PPh 23 misalnya. Perhatikan nilai kewajaran atau rasio pertumbuhan aset dan penghasilan. Cermati dalam pengisian kolom HPP pada SPT badan jika terdapat beban jasa sewa pastikan equal. Cermati dokumen dengan lawan transaksi seperti faktur pajaknya, bukti potongnya benar atau tidak ya. Ada yang salah atau enggak atau cacat enggak. Next. Bagaimana titik krusial mengisi SPT berdampak SP2 perusahaan pajak? Ini titik krusialnya equalisasi, koreksi fiskal positif negatif, penentuan pengusaha kena pajak, penghitungan kredit pajak, dan SPT kurang bayar atau lebih bayar. Next. Di ekualisasi ini diatur di Per 07 SE 10 ya. Jadi ini ekualisasi ini adalah proses untuk menyamakan antara PPN dengan PPh badan, omsetnya atau pembeliannya gitu ya. Ekualisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang memiliki hubungan. Next. Tujuan ekualisasi pajak apa? Terhindar dari SP2DK. Jadi banyak SP2DK itu juga dari ekualisasi ya. Juga tujuannya persiapan WP apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Next. Jadi misalnya ekualisasi pendapatan di laba dengan laporan SPT masa PPN, beban jasa objek PPh 23 dengan SPT badan, ya. Be- eh, Jasa objek dengan SPT apa SPT 23-nya nih ya. Beban objek PPh satu dengan SPT PPh satu. Jadi beban objek PPh satu di badan tuh misalnya biaya gaji, biaya tunjangan dan lain-lain lembur. 4 beban PPh final pasal 4 ayat 2 dengan SPT biasa PPh 23 ya. Next. Nah, ini ekualisasinya next saja ya. Udah diceritakan next saja. Nah, dampak pembetulan SPT apa? Kalau pembetulan sendiri atas kemauan sendiri, store kurang bayar nanti akan keluar STP. Pembetulan atas saran AR ya, temuan SP2DK sama dengan di atas, store kurang bayar nanti ada STP karena keterlambatan. Kalau apa? Kalau pemeriksaan atas temuan pemeriksaan ini keluar SKPKB tambah STP.
Pengungkapan ketidakbenaran saat pemeriksaan pembunuhan, store pokok ditambah sanksi 100%. Ya, ini pembetulan. Next. Nah, bagaimana tahapan proses SP2DK WP orang pribadi? Ya, ini hampir sama ya dengan badan ya. Jadi visit atau kunjungan ke wajib pajak dengan diamati atau diwawancarai. Setelah itu pengumpulan data pelaporan SPT wajib pajak, SPT tahunan, PPN gitu ya, pemotongan pungutan. Setelah itu pengumpulan data internal DJP, data faktur pajak dari lawan transaksi, data bukti potong dari lawan transaksi, data hutang dan piutang, data pemegang saham gitu ya, data pengurus dan lain-lain. Next dikumpulkan data internal. Next. Setelah itu dikumpulkan data eksternal ya, data transaksi keuangan, kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan logam mulia, tanah bangunan, surat berharga, data kepemilikan saham gitu ya. Berarti kan data dari pihak luar nih dari apa tadi ya? eh, Automatic exchange tadi ya, data-data yang diserahkan oleh apa interoperabilitas antara DJP dengan instansi lain, data kepemilikan saham, obligasi, transaksi kredit dan angsuran, ya, data agunan kredit, BPJS dan lain-lain. Next. Juga data pengumpulan data internet media, data berita media, media sosial, Google Street View, ya. Juga data hasil pengamatan dan wawancara. Next, kita persiapan baru ya, belum dikirim ya. Next. Jadi profiling wajib pajak, penyandingan data SPT yang kita sampaikan dengan hasil pengumpulan data yang tadi. Baru dianalisis, membuat kertas kerja berdasarkan SPT dan hasil pengumpulan data. Udah ada nota perhitungan awal, perhitungan potensi awal atas kewajiban perpajakan. Jadi sebelum dikirim SP2DK itu, AR itu udah punya ya, kira-kira kalau saya kirim nih saya dapat berapa itu ya. Jadi ya udah ada potensi awal. Baru dibuat apa pembuatan SP2DK komprehensif pribadi, PPN dan PPA pemotongan pungutan. Baru dikirim ya SP2DK-nya. Next. Setelah SP2DK berarti kan ada tanggapan, ada tiga ya. Jadi tanggapan secara langsung dia datang WP-nya ke AR, membawa data pendukung, data terkait dan memberikan penjelasan secara langsung depan AR. Jadi ada berita acaranya. Ada yang ngirim surat, ya, tanggapan secara tertulis. Ada yang tidak menyampaikan tanggapan, didiamkan aja. Dan biasanya AR akan berikan perpanjangan jangka waktu selama 14 hari untuk menyampaikan tanggapan atau melakukan kunjungan kepada wajib pajak. Visit. Next. Setelah itu ditanggapi, baru dianalisis. Ya, ada yang dianggap cukup tanggapannya. AR melakukan analisa terhadap data perhitungan sesuai disandingkan dengan tanggapan wajib pajak beserta data pendukung yang diberikan dan membuat rekomendasi dengan dokumentasikan dengan LHP 2DK, laporan hasil pemeriksaan permintaan penjelasan atas data atau kerang. Atau tanggapan dan data yang diberikan WP tidak mencukupi. AR melakukan analisa terhadap data perhitungan sesuai disandingkan dengan tanggapan wajib pajak beserta data pendukung. Jika data tersebut belum dapat menyimpulkan kebenaran data atau keterangan, maka KPP berwenang meminta kembali penjelasan dalam jangka waktu 14 hari. Next. Nah, baru setelah itu ada rekomendasi dan tindak lanjut. Jadi misalnya yang pertama data SPT sesuai potensi. Jadi nihil nih ya. KPP menentukan keputusan atau tindakan berdasarkan simpulan yang diperoleh dari data atau keterangan bahwa SPT wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti kan nggak perlu perbaikan SPT. Atau data SPT tidak sesuai, terdapat potensi pajak terubah.
Wajib pajak bersedia menyampaikan SPT pembetulan atas kemauan sendiri paling lama 14 hari. Berarti bayar dan perbaiki SPT-nya. Atau wajib pajak tidak bersedia menyampaikan SPT pembetulan atas kemauan sendiri, maka KPP akan membuat analisa risiko usulan PEMSUS pemeriksaan khusus. Next. Setelah itu terakhir baru diadministrasikan dan dilaporkan. Jadi KPP membuat dokumentasi yang mencakup SP2DK tadi, LHP2DK, dan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atau berita acara penolakan permintaan penjelasan kalau ditolak ya oleh WP dan atau tidak dipenuhinya permintaan penjelasan. Next. Nah, ini hampir sama ya, next saja. Ini hampir sama yang di depan mungkin ada beberapa yang berbeda kali. Next. Badan sama pribadi ya. Next. Ini sama aja ya. Next. Next. Next saja. Nah, bagaimana analisa data terkait atas SPT ekualisasi dan ekualisasi adalah mencocokkan saldo dua atau lebih angka yang punya hubungan satu dengan lain. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Ya, kenapa berbeda? Next. Saya kira itu aja Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya serahkan ke Mbak Farida. Terima kasih Pak Sampurna untuk penyampaian materinya. Bagi Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, silakan raise hand atau di kolom chat room. Ada nih, ada ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin mau bertanya tentang SP2DK, silakan Bapak Ibu siapa yang chat tadi ya? Ibu apa tadi yang mau bertanya ya di chat? ya Pak. Halo, izin, izin Pak Pur, mau tanya Pak Pur. Silakan Pak, siapa nih? Jordan Pak, bukan baru Oh, Pak. iya iya Pak Jordan. Ini mau nanya, usaha yang tarikan mobil leasing itu Pak. Ya kenapa Pak? Itu kan dikenain PPh pasal 23 Pak ya. Terkait Itu apa ya Pak? misalnya kan ada kredit, orang kredit mobil ke leasing. Ya. Kemudian kan nunggak gitu. Jadi kan leasing biasa menyuruh apa kayak kolektor lah, tapi dalam bentuk badan Hmm. gitu. Dalam bentuk Hmm. perusahaan. Itu Ya. apa namanya dikenain PPh 23 ada dua ya. Kalau kemarin saya cek ada yang 12,5% sama yang 2% itu ke itunya. Gimana Eh, tuh, Pak? Penjelasan. Jasanya Pak, seharusnya Jasa di ya, internet jasa ada ya. itu. Jasa bunyi Jasa. jasanya apa? Saya lihat di internet aja deh. Saya kalau tarif-tarif saya nggak ingat. Ntar ya Pak ya. Ya Pak, jasa penarikan mobil itu misalnya debiturnya nggak bayar-bayar kan, nasabah nggak bayar-bayar, jadi mobilnya ditarik gitu. Nah, nanti dijual lagi mobilnya ke leasing gitu. Kayaknya apa sekitar 2% ya. Saya lupa tuh. 2%. Berarti sama sama kayak jasa sewa mobil berarti Pak ya. Iya. Kemarin ada ada teman yang Saya ngasih. tarifnya saya nggak ingat Oh, saya enggak ya. tarifnya Pak. Tapi Oh, karena itu dia apa? a- ada juga kejadian langsung dipotong 12,5% Pak. Makanya Dua besar belas kali setengah gitu. enggak, kalau 12,5% itu Ah, aturannya yang mana? Minta Pak. gitu ya. Itu pasti objek PP 3 Pak, bukan pasal 4 ayat 2 Pak. Pasal pada Ras, itu. Ah, rasanya nggak ada yang 12,5% mah. Tarif apa itu? itu makanya bingung juga kemarin kita untuk itu Pak di ini Pak. Nggak, makanya kalau ditarik itu tanya Pak, apanya Pak? Ini tarifnya dari mana dia dapat? Dasarnya apa?
Ada Harus tanya. ya ada keluar Pak apa nih apa namanya SP2DK-nya itu kan. Iya, bunyinya Pak, tentu SP2DK itu ada aturannya Pak. Dia bunyinya intinya bahwa menghitung dari lawan transaksi itu nilai dari gross lain dari brutonya. Jadi makanya seolah-olah omsetnya tinggi gitu. Oh, Jadi di melebihi. gross. Ini objek Jadi PPA 23 ini kan dividen, bunga, hadiah, ah, penghargaan, sewa terkait dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, jasa teknik, jasa manajemen konstruksi. Nah, itu masuk jasa apa menurut dia? jasa penarikan mobil itu gitu dimasukin ya. Jasa Enggak, ya di penarikan apa mobil. di objek PPA 23 kan nggak ada yang langsung eh, jasa penarikan mobil, Pak. PPA Oh, 23 ini ada apanya, Pak? Ada rinciannya nih, Pak. ada rincinya Pak ya. Ya, coba dilihat, Pak. Jasanya Oh, sesuai yang mana itu? Kan ada oh yang gitu. tarif khusus tuh kayak fintech lima belas Oh, persen. Itu harus dicek, Pak. Dia pakai tarif tuh berdasarkan apa? Berarti kan ada kalau PMK-nya itu. bunga-bunga pinjaman 15 sih ya kalau nggak salah Pak ya. Oh ya, 15. Oh. Yang 12 setengah tuh rasanya nggak ada, Pak. Nggak Ya, tahu makanya saya. saya agak bingung gitu. Nggak Ya pernah Pak, dengar tuh 12 setengah, Pak. dikonsultasikan lagi lah nanti Pak sama HR Pak. Ya Pak, Ya, makasih Pak. ya makanya kalau konsultasi itu, jadi jenis jasa lain itu kan ada yang pakai apa ya, pakai PMK ya. Ya PMK Pak. terbaru kan, itu harus dicek nomor 181 tahun 2015 kalau nggak salah tuh. Jasa manajemen, jasa atau jasa Betul lain, Jasa Oh, lain, jasa manajemen, jasa teknik, jasa jasa konsultasi lainnya. dan jasa lain. Jasa lain tuh seperti penilai, aktuaris, akuntansi, jasa oh. hukum, jasa arsitektur. Yang mana ada jasa penyemanan dasar ini kan, jasa penunjang migas. Masuk mana yang dia masukin? Saya nggak pernah dengar tuh yang 12,5% di mana. Jasa masuk Nah, jasa apa? ya nanti kita minta Harus, dasar, ya, dasar hukumnya nanti Pak. Ya Pak. iya dasar hukumnya yang penting Pak. Siap Itu Pak. Pak Oke, ya. makasih. Makasih Pak Pur. Ya sama-sama Pak. Silakan kalau ada yang nanya lain. Izin Pak Pur, Ya saya silakan Pak. Pak Aslam. Aslam. Ya Pak Aslam. Ah, begini Pak Pur, beberapa tahun yang lalu sih saya pernah dapat surat, Ya, tapi saya nggak tahu itu, saya nggak begitu memperhatikan itu SP2DK atau enggak. Tapi ya, intinya begini, saya waktu itu bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman ya, ya, paket, kan ya. karena itu langsung ke konsumen berarti kan itu saya tidak buat faktur pajak. Hmm. Faktur pajaknya digunggung. Karena Ya, kebetulan juga banyak klien yang banyak pelanggan yang tidak apa namanya meminta faktur pajak. Nah, ya, kami diberikan surat oleh KPP ya, minta data penjualan. ya. Nah, minta data penjualan dengan format yang sudah disampaikan nanti formatnya seperti ini. Nah, waktu itu kami tidak memberikan surat balasan bahwa kami tidak bisa memberikan data itu karena kami terus terang waktu itu ya sebulan sampai 11.000 transaksi ya. Belasan ribu Hmm. transaksi lah pada saat itu. Hmm. Akhirnya kan kami nggak bisa. Klien-klien kami nomor NPWP-nya berapa, toh pun juga kami tidak minta itu karena tidak ada NPWP karena kami tidak minta, karena mereka juga tidak minta faktur. Nah, Hmm. akhirnya kan saya buat peraturan apa, saya nggak ingat waktu itu bahwa intinya sur, apa kami tidak memberikan faktur pajak, kami tidak dengan sesuai dengan peraturan yang digunggung tadi karena Ya, penjualan langsung. Karena selain itu kami juga menduga ya Pak ya. Itu kan kalau kami memberikan data itu berarti kan nanti dia bisa jadi pemeriksa atau AR lah waktu itu ya. SP2DK itu apa melihat potensi pajak kami gitu loh. Hmm. Melihat potensi pajak kami. Nah, apakah surat SP2DK itu apakah itu sudah
istilahnya sudah ada dugaan adanya kurang bayar, atau istilahnya ngulik-ngulik dulu baru nanti setelah kami berikan data ternyata langsung dia nembak seperti itu gitu. Ya, jadi seperti yang saya cerita tadi, Pak, Hmm. itu pasti DJP udah punya data, Pak. Apakah datanya lengkap atau tidak? Karena dugaan tuh pasti ada. Karena mereka itu sebelum mengeluarkan SP2DK udah ada buat nota perhitungan, Pak. Kalau nota perhitungan berarti kan udah ada potensi. Apakah nota perhitungan potensinya itu udah lengkap semua atau tidak? Itu yang belum tahu kan. Tapi kan berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP kan. Intinya itu Pak, mereka tuh udah punya data, nggak mungkin nggak punya data karena udah ada nota perhitungan. Potensi itu udah ada waktu Itu kok, mengeluarkan oh ya, SP2DK. itu potensinya sudah tercantum dalam SP2DK nggak, Pak? Kalau Enggak, yang potensinya sering enggak. potensinya nggak? Potensinya enggak. Potensinya itu kan dalam apanya Pak, hasil analisanya Pak. Hmm. Sebelum menerbitkan SP2DK di internal mereka. Tapi nanti dia akan bertanya, ini yang transaksi ini gimana gitu ya. Jadi nggak dikasih tahu ke kita tuh potensinya berapa, karena itu kan di kertas kerja mereka kan. Tapi dia Oh. memperlihatkan, oh ini loh, ini ada kemungkinan belum dibayar gitu ya, atau Hmm. ekualisasinya nggak benar gitu, atau mereka mendapatkan data, tolong klarifikasi gitu loh Pak Aslam. Hmm. Oh. Jelas ya Pak Iya, Aslam? ya jelas. Ya, Ya. ya Mas. Oke, terima Ini kasih banyak Terus ya. Pak Pur. Ya, Pak, ini ada di kolom chat ya. dari Kim Guan Sucipto. Izin bertanya Pak Pur, untuk saat ini menanggapi SP2DK, apakah masih bisa pakai cara lama dengan bersurat? Itu Pak, tanyaannya. Ya kalau sekarang masih bisa bersurat ya. Karena kita kan belum berubah itu ya kan aturannya kan. Bisa disurati, bisa didatangi. Yang setahu saya seperti itu. Atau Itu Pak, katanya, ya, atau mutlak pakai atau via mutak Cortex. via Cortex ya. Kayaknya enggak deh, Cortex tuh belum semuanya jalan kan. Belum, Jangan iya. enggak sampai nanti. Karena aturannya sendiri kan belum berubah terkait SE Mm-mm. itu ya. Aturannya ya. Itu ya Pak Kim. Kim, Siapa lagi? ini Pak ada lagi Quattro Maxima Group. Pak mau nanya bagaimana solusi dari permasalahan SP2DK tentang PPh 23. Pada neraca terdapat biaya pemasaran dan promosi dan dianggap kurang bayar pajak. Nah, itu Iya, Pak. kalau pemasaran dan promosi itu kan pakai daftar nominatif ya. Kalau dia tidak punya nominatif kan DJP berhak untuk mengkoreksi kan. Karena sesuai aturan biaya pemasaran ini kan harus ada daftar nominatif ya. Iya. Dan promosi dianggap kurang bayar. Mungkin di apa dikoreksinya itu. Atau dia apa atau di disuruh bayarnya PPh 23. Kan bisa dua tuh. Biaya pemasarannya dikoreksi atau PPh 23-nya yang diminta. Ya, Itu Pak. disetor. Itu Ya. Pak Quattro Maxima Group ya. Itu Ya. udah. Terus dengan Mbak Evi, siang Pak Sampurna bila tidak tercatat kesepakatan dengan AR terkait SP2DK, kira-kira berapa lama akan keluar SP2? Dan untuk pemeriksaan, apakah pemeriksaan lengkap? Pemeriksaan lengkap tuh all teknis maksudnya. Ya, oh, eksis. Jadi kira-kira berapa lama itu tergantung pengusulannya, Bu. Ya, saya juga nggak tahu. Ya, belum tentu juga usulan itu diterima kan. Tergantung apa SDM-nya cukup atau tidak gitu ya. Ya bisa aja pengusulan, tapi ada yang belum tentu pasti juga diperiksa kalau menurut saya ya, karena saya nggak tahu internalnya dari DJP. Tapi rasanya belum tentu juga. Kalau memang SDM-nya nggak cukup gitu ya, atau diperiksanya bukan sekarang, itu kan bisa aja. Ya, itu Bu Evi, Evi ya. Bu Evi ya. Tap- Tapi pemeriksaannya kalau sekarang kan semuanya all teknis ya. Pemeriksaan itu berarti pemeriksaan lengkap. Iya, Pembukuan semua itu diperiksa ya. itu Mbak Evi, Ya, ya. udah.
Ini dari Wulandari. Izin bertanya, Pak, apakah pajak terhutang yang harus dibayarkan bisa dicicil dan berapa persen bunganya? Jadi itu Terima kasih. ini kalau kita terutang ya, Mm-mm. kalau kita cash flow kita bermasalah itu dibuktikan, itu bisa dicicil atau diangsur kan dua tuh aturannya tuh. Jadi kalau dicicil itu berarti misalnya 12 bulan gitu ya. Kita harusnya jatuh tempo Januari gitu ya. Berarti 12 bulan Februari berapa kita bayar, Maret berapa sampai 12 bulan. Dan biasanya maksimal 12 bulan ya. Aturannya maksimal 12 bulan. Bunganya tergantung bunga KMK ya. Keputusan Menteri Keuangan, Bu. Jadi kalau dulu kan Ya. 2% per bulan. Sekarang berdasarkan apa keputusan Menteri Keuangan per bulan ya berapa berapa tingkat bunganya. Itu ya, Bu. Gimana, Bu Evi? Kita paham mungkin. Terus ini ada lagi, Pak, dari Diki. Izin bertanya, Pak, agak keluar dari materi, Pak Sampurna. Pertama, kami perusahaan reparasi pesawat yang bergerak di beberapa bandara. Untuk berusaha di bandara, kami berkontrak dengan Angkasa Pura dan dikenakan konsesi. Saat menagihkan ke airline, kami menambahkan konsesi dalam tagihan. Atas konsesi ini apa memang dikenakan tarif 15%? Padahal jasa yang kami serahkan adalah jasa reparasi pesawat. Yang kedua, kami ada sewa apartemen. Nah, gitu. Untuk BOD ya, pengelola apartemen tidak mau dipotong PPh final ini. Pasal 4 ayat 2. Ah, ah, nggak mau katanya. Terus aturan treatment apa agar kami dapat terhindar dari double taxation atas regulasi Natura? Itu, Jadi Pak. yang pertama ya, konsesi itu apakah jasa atau tidak itu yang kuncinya dulu ya. Kalau PPh 23 kan berarti objeknya kan jasa kan. Kalau jasa berarti kalau kalau konsesi itu sewa atau jasa itu yang perlu tahu dulu. Kalau sewa kan berarti diberikan hak tuh untuk menggunakan misalnya konsesi itu kan diberikan hak. Ya. Nah, itu berarti sewa ya. Sewa berarti aturan sewa lah ya. Kalau dia sifatnya jasa berarti kan aturan jasanya seperti apa. Kalau tarif saya jujur aja saya nggak ingat ya. Siang Pak Sampurna. Ya Pak Diki silakan Pak Diki. Konsesi itu muncul ketika kita berkontrak dengan Angkasa Pura, Pak. Jadi Ya, kami berkontrak, kami mendapatkan lapak lah bahasanya. ya. Kami mendapatkan lapak di bandara, terus kemudian dari hasil omset kami dikenakan konsesi sekian persen. Hmm. Jadi seperti itu, Pak. Ya berarti kan ada profit sharing ya Pak. Profit sharing, betul. Ya profit sharing aja masuk ke pendapatan berarti kan bukan apa Pak. Bukan sewa Pak berarti Pak. Iya, betul. Ya Jadi berarti masuk sewa lain, ya. sewa sewa ruangan atau sewa lahan itu juga berbeda. Nah, untuk karena untuk menghindari apa ya ke apa kerugian lah bahasanya, kami Ya, menagihkan kembali itu ke customer. Nah, dalam ya. pelaporan badan kami sih kami anggap itu sebagai pass-through aja, Pak. Ya, jadi sebetulnya Ibaratnya, kalau profit sharing kan berarti bukan objek PPh 23, Pak. oke. Ya, ya kalau yang objek PPh 23 itu kan sifatnya jasa atau sewa, Pak. Iya. Nah, kalau tergantung itu jasa yang kita berikan atau disewakan, Pak. Ya Kalau kalau sewa, kalau disewakan, Pak, masuk ke tanah dan bangunan kan? Atau sewa nggak ruangan. kalau bicara ke sewa itu nggak ada, Pak. Jadi Iya, nggak yang ada. pure yang kami berikan adalah sebenarnya jasa reparasi pesawatnya. Ya, berarti nggak masuk, Pak. Yang kena itu cuma reparasi pesawat aja, Pak. Yang Oh, lainnya masuk ke pendapatan dan biaya aja, Pak. Biasa, Pak. oke, siap. Ya, ya. Terus Cukup, yang Pak Diki. pertanyaan 2 gimana tadi, Pak? Ini yang mana nih?
atas sewa Sewa apartemen. apartemen untuk BOD tidak mau dipotong. PP final. Ya namanya sewa ya pasti kalau tidak dipotong berarti kita bayar, Pak. Ya, Kita gross up. ya kita gross up berarti kita bayar. Mm. Kalau ini berarti kan melihat ke PMK 66-nya, Pak. Regulasi Natura itu kan ada hitungannya pakai jumlah gitu ya. Ada thresholdnya kan kalau PMK 66 kan untuk BOD Mm. berapa gitu kan. Itu harus mengacu ke PMK 66, Pak. Mm. Ada solusi nggak dari Bapak Sampurna agar kita tidak terkena dua-duanya gitu loh, Pak? Ya kalau sifatnya sewa tuh pasti kena, Pak. Sewanya kena. Terus untuk menghindari kira-kira untuk regulasi naturanya ada Nah, solusi lain nggak, Pak? Natura itu lihat di PMK jangan sampai masuk threshold, Pak. Oke. Masuk threshold kan ada batasan-batasan tuh threshold tuh untuk pemberian ke manajemen gitu ya. Mm. Atau ada kan ada dua tuh, ada yang berupa natura, ada yang berupa kenikmatan kan. Yang masuk yang mana? Iya. Berarti kan kenikmatan kan. Coba lihat regulasi terkait kenikmatannya, Pak. Oke, oke. Tapi kalau yang sewanya itu udah pasti itu objek tuh. Nah, Siap. apakah di waktu dia kenikmatan tuh kan ada thresholdnya angka berapa yang kena gitu ya, Pak. Itu harus Siap. mengacu ke PMK 66, Pak Diki. Siap, Pak Ya, Sampurna. ya. Terima Kasih kasih, ya. Pak. Sama-sama, Pak. Ini ada lagi Pak dari Pak Gunawan. Selamat siang Pak Sampurna. Permisi tanya dalam menghadapi SP2DK WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, kalau ada data yang tidak bisa diberikan seperti rekening bank, selalu diancam untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan. Apakah ini kemungkinannya memang dilanjutkan atau hanya gertakan saja? Mohon pencerahannya, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi ini bisa Pak, kalau memang kalau SP2DK mereka mendapatkan data. SP2DK itu kan artinya mereka udah punya data. Tapi apakah selengkap yang kita punya atau tidak kan itu aja. Ya. Jadi sepanjang karena kan kita sifatnya self assessment ya, melapor sendiri gitu ya. Sepanjang tidak benar, jadi mereka mendapatkan data tidak benar, lengkap dan jelas, itu selama 5 tahun DJP itu kan berhak mengawasi. Mengawasi itu SP2DK. Atau memeriksa. Memeriksa itu berarti eh, apa? Pakai surat pemberitahuan pemeriksa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail dari pernah jadi kepala KPP. Silakan Pak Supirman. Ini teman saya ini, beliau ini mantan kepala KPP senior sekarang udah nggak aktif lagi. Silakan Pak Supirman. Oh iya, Pur. Pak Ya, Pur. jadi konsultan sekarang nih. Orang DJP kan jadi konsultan. Semua orang DJP Eh, ujung-ujungnya jadi konsultan. Silakan, mana yang kurang pas? Karena saya juga nggak pernah jadi orang dalam ya, jadi konsultan sejak dulu. Silakan Pak Firman. apa ya? Kedengeran suara saya ya? Kedengar. Coba aja lihat mana yang kurang pas tadi. Eh, yang terakhir dulu ya. Yang terakhir tadi Ya, ancaman ya, ancaman nah, pemeriksaan. ya. Benar tadi kata Pak Pur bahwa SP2DK yang dibuat oleh KPP itu sebelum jadi SP2DK mereka analisis dulu tuh, ada dulu datanya. Jadi nggak ada yang namanya kayak pasang jaring itu nggak ada. Ya, mereka mengirim SP2DK meminta kita menanggapi gitu. Udah ada datanya. Ya. Nah, kemudian kalau dilanjutkan pemeriksaan, artinya prosedurnya nanti dibahas dulu itu sama yang di KPP itu ada namanya apa? Komite Komite Kepatuhan lah. Kepatuhan. Ya. Nah, di Komite Kepatuhan itu akan dibahas kalau itu layak dilakukan pemeriksaan, nanti akan diusulkan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu usul dulu, nanti ada banyak apa namanya banyak yang perlu dilewati itu sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi dicek dulu sama Komite Kepatuhan, nanti minta persetujuan Kanwil dan seterusnya.
Nah, kalau itu sudah bisa dilewati, nanti akhirnya juga akan dilakukan pemeriksaan. Yaitu kaitan dengan pemeriksaan ya. Tapi artinya belum pasti ya Pak Firman ya. Oh, Mungkin belum, belum. dari 100 tuh mungkin yang maju pemeriksaan tuh misalnya 30 kan lihat Ya, SDM juga kan. ya, pertama SDM, yang kedua akan dibahas dulu di Komite Kepatuhan itu benar layak enggak. Ah iya. Nah, itu datanya akurat enggak gitu. Hmm. Ya ya ya. Nah, itu untuk kepastiannya. Kemudian apa lagi tadi ya? Hmm. Ter- terkait apa ya konsesi tadi juga ada yang eh, konsesi ya Oh, bukan, bukan. atau yang mana ya? Berapa lama keluar SP2 itu katanya tadi. Apakah Oh, pemeriksaan lengkap? oh, kalau pemeriksaan ini kan sekarang pemeriksaan udah pakai PMK 15 ya. Ya. Nah, PMK 15 mungkin saya bisa Ya silakan share. buka 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 itu apa Asri tolong jadiin host Asri Pak Iya, Firmannya. betul. Iya, ya. Firman ini mungkin udah 5 apa 6 kali jadi kepala KPP ini beliau. Udah sangat senior sebelum pensiun. Ya, ini kalau di SE 15 itu kan pemeriksaan itu ada 3 macam ya. Ada Ya, pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik ya. ya, Nah, kalau pemeriksaan yang berdasarkan SP2DK kemungkinan itu ada dua yang ini. Bisa ya, terfokus, terfokus bisa bisa spesifik. spesifik ya. Nah, nah, kalau terfokus ini yang diperiksa adalah apa yang dibahas oleh SP2DK. Dia nggak Ya. meriksa banyak-banyak gitu. Jadi kalau misalnya dilanjutkan pemeriksaan, kalau terfokus, apalagi yang spesifik, itu biasanya hanya itu yang diperiksa. Nah, kalau spesifik ini biasanya pemeriksaannya adalah pemeriksaan data konkret. Data konkret Oh itu ya, misalnya ada dari bukti lawan pajak, ada bukti dari lawan foto. transaksi dari lawan transaksi ya. Ya, ya. Jadi sebentar itu. Jadi nggak banyak yang diperiksa. Tidak sama seperti pemeriksaan LB. Kalau Jadi pemeriksaan LB kayak kan pemeriksaan lengkap. ya ya ya. Mm. Ini Jadi ada itu aturan kalau teknisnya di bawah PMK ini Pak Firman ya, belum keluar ya? Udah ya? petunjuk teknisnya belum Udah ya. keluar belum? Belum kayaknya belum pernah dengar ini. Kayaknya PMK 15 saja belum ada, belum pernah saya Ya, dengar ada. belum ada teknisnya karena ini saya sempat nanyakan SE 15 2018 tentang kebijakan pemeriksaan sekarang masih Masih berlaku. masih berlaku kan? Mm. Jadi Hmm. kalau saya melihat dari PMK 15 itu cocoknya ke sana. Jadi kalau SP2DK pemeriksaannya bisa terfokus Terus atau atau spesifik? spesifik. Iya Jadi iya. nggak akan merambah banyak-banyak hal gitu kan. Jadi makanya sebelum masuk SP2 itu akan dibahas dulu SP2DK itu oleh Komite Kepatuhan. Mungkin itu jawaban saya, Pak Iya Pak iya. Pur. Ya, Cukup jelas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bertanya ya karena saya juga aturan teknisnya PMK 15 ini belum kita keluar ya masih yang lama ya. Kalau dulu kan semuanya kan pemeriksaan lengkap kecuali single text ya. Kalau sekarang kan nggak udah dipecah 3. Ini belum ada teknisnya. Apa yang terfokus spesifik tuh detailnya kita kan belum tahu tuh. Dan belum juga pernah saya menghadapi dengan menggunakan PMK 15 sampai sekarang karena ini baru kan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini Pak ada Pak dari Ya chat silakan. room dari Astrianto. Selamat siang Pak, izin tanya bagaimana ketika terjadi pemeriksaan namun pemeriksaan tersebut sudah lewat 12 bulan. Oh, Gitu Pak. saya yang jawab atau apa? Atau Pak Firman yang jawab nih? sebenarnya 12 bulan apa nih?
Enggak, maksudnya gagal nggak? Jadi 12 bulan belum keluar SPAP-nya. Kan Heeh. saya juga banyak menghadapi itu. Apakah itu Oh, gagal pemeriksaannya masih bisa atau tidak ya? Keluar tapi SPAP-nya. Kalau saya, menurut saya kan sepanjang masih 5 tahun, belum lewat 5 tahun kan ya, harusnya masih masih jalan lah, nggak ada yang membatalkan. Kalau menurut saya silakan Pak Firman. kalau ini udah banyak dibahas sekarang di mana-mana ya, karena di PMK 15 juga nggak disebut ya. Kalau lewat bagaimana gitu ya. Iya. Nggak disebut di PMK 15 ya. Tapi kalau di segi internal DJP, itu biasanya kalau ketahuan dari atasannya pemeriksa, biasanya ditegur itu pemeriksanya. Ya, Karena untuk apa namanya untuk pengukuran kinerja pemeriksa yang bersangkutan itu sudah kelewatan. ya Itu MI. untuk internalnya. Tapi kalau Ya, efek faktor untuk WP-nya kan nggak ada di PMK 15-nya. ya, Aturannya seperti apa? ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita kan sebetulnya dalam 5 tahun itu kan masa kedaluarsanya kan 5 tahun. Kalau yang saya tahu, walaupun terlambat, nggak ada batal pemeriksaan itu kan nggak ada sebetulnya. Hanya di internal mereka ada konditenya atau IQ-nya jadi rendah. Nah, itu ada tindakan ya. Tetapi yang mempengaruhi ke WP, apakah itu batal pemeriksaannya? Saya belum dapat sampai sekarang. Udah saya tanya semua orang pajak. Nggak ada yang menyampaikan gitu ya. Ini siapa lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Ini ada lagi Pak Dina Nurlaila. Izin bertanya Pak, pada SP2DK tahun sebelumnya, setahun sebelum Kortex ada penyuluh mengharuskan pembuatan bootpot PPH 23 pada tahun sebelum Kortex. Namun, pihak manajemen keberatan bila dibuat di tahun sebelum Kortex. Pak, bolehkah bootpot PPH pasal 23 dibuat di Kortex? Waduh, Nah, saya karena korteknya lawan nggak ini jelas. ada, oh belum, karena lawan transaksi tidak mau melakukan pembetulan pada SPT tahun sebelumnya di Kortex. Itu Pak. Harusnya kalau terjadi sebelum kortek ya harusnya tidak pakai kortek dong harusnya. Gimana tuh Pak Firman? Saya nggak ngerti kalau kortek nih jujur aja saya nggak ngerti. Yang mana tadi nih? Berarti kita harusnya memotong, mungkin kita suruh dipotong ya. Kalau tahun Iya, sebelumnya yang mana mau apa namanya lawan transaksi kita sih. karena double dia, karena Heeh. mereka sudah membutuhkan SPT. Total Ya SPT. ini jalan keluarnya emang kalau kita bayar lagi itu kan terjadi double taxation. SM. Kita harus bayar sementara lawan transaksi mereka sudah laporkan di SPT, tidak dipotong. Iya, iya. Nggak mau dia. Jadi mana mau apa namanya kalau dibuat di Cortex sekarang itu masanya masa yang mana dulu? Anu, iya. Nggak bisa dari masuk ke masa Dipindah. 2025 ya karena transaksinya sudah tahun yang lalu gitu. Iya. Jadi kalau saran saya itu ya apa ya biarkan aja kalau memang nanti kita di SKP ya SKP yang kita challenge gitu kan. Iya, iya. Karena kita nggak bisa buka bukti potong karena apa namanya lawan transaksi Secara sudah lewat secara ya secara aturan udah susah kan nggak bisa kan? karena udah double kalau kita buka bukti potong itu double taxation ya. Kalaupun bisa lawan transaksi kan membutuhkan SPT jadi LB. Ya kan kadang-kadang lawan transaksi kita nggak mau jadi LB karena Iya. kesalahan kita tidak memotong. Memang agak repot itu Pak Pur. Iya, iya, iya. Hmm. Ini yang pertanyaan Bu Mei ya, kalau 2019 berarti kan udah kadaluarsa ini Bu, ya. Berarti kan udah nggak bisa terbitkan SKP kecuali yang 2020, 2021 Udah kan cuekin udah aja kalau 12, 2019 mah. ya. Hmm. Jadi 2019 kan udah nggak bisa terbit SKP, harusnya nggak keluar SP2. Kecuali yang 2020 kan batasnya besok tuh Hmm? Desember ya, Mm-mm. masih bisa dan 2021. Jadi intinya Bu, kalau ada kesalahan, sebelum SP2DK terbit, betulkan dulu. Kapan perlu direview dulu gitu loh. Jadi masih terbuka. Kalau 2020 dan 2021 ada kesalahan yang sama, bisa terbuka. Ya kalau sama kesalahannya memang kita salah, ya dibenarin SPT-nya Bu. Itu jawaban saya Bu Mei.
Tapi kalau 2019 udah nggak bisa ya terbit SP2. Keluar pun SKP-nya nanti kan batal tuh karena udah lewat kan. Itu Bu Mei, cukup jelas Bu. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bu Farida. Kalau nggak ada, kita akhiri. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi bagi yang mau bertanya, disilakan. Intinya SP2DK itu di apa Bu ya? Apalagi kalau pernah keluar SP2DK. Nanti yang tahun-tahun setelah SP2DK itu harus diperhatikan ada kesalahan yang sama nggak. Kalau nggak pasti mirroring nanti. Kalau udah tahu HR-nya, oh pasti sama ini tahun depannya pasti ada. Makanya lebih bagus diperbaiki dulu daripada keluar memantik keluar SP2DK atau SP2. Itu Bu B ya. Silakan Mbak Farida. Ya, mau ditutup, Pak? Ya, makasih ya Pak Firman ya. Iya Pak Pur sama-sama kok. Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup. Untuk selanjutnya di minggu depan dengan judul apa nih Pak? Pemeriksaan Mungkin minggu depan. ya, Pemeriksaan. Jadi tentang kita AA, minggu depan tuh di hari Jumat ya nanti ya di Jumat ya, apa kami bagi linknya di apa di email atau di email ya. WA. Kalau enggak Bapak Ibu apa Japri nomor apa nomor Yang nomor admin kami yang tadi ya yang ada di chat itu nanti ya, dimasukin ke grup biar setiap acara bisa di apa dapat linknya. Terima baik. kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Tapi Bapak, sebelumnya foto untuk itu foto dulu ya, Pak. Ya foto-foto dulu. foto dulu ya. Silakan dibuka itunya Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon untuk dibuka dulu ya kameranya semuanya, karena mau difoto. Oke, baik. 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya ya, makasih ya Bapak Ibu Oke, ya. terima Sampai kasih ketemu minggu semuanya. depan ya. Ketemu Bapak Kasih. Ibu. Terima Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak Pur ya semua. sama-sama. Makasih Bu Terima kasih Farida. Pak, Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
sayang